Guys, ketika ada orang yang curhat sama kamu atau cerita sama kamu, tiba-tiba dia nangis, kecewa, sedih, kamu suka bingung gak sih harus ngerespon apa? Takut salah ngomong, takut salah ngasih motivasi, malah buat dia makin down. Suka kayak gitu gak? Kalau masih bingung dan suka kayak gitu, yuk kita bahas bareng-bareng. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Menghebat Bersama. Guys, kamu gimana kabarnya? Wah, aku excited banget bisa ketemu online sama kamu semuanya. Gimana kabarnya? Sehat, sehat, sehat. Semoga sehat selalu, bahagia terus. Dimudahkan juga rezekinya kamu, urusannya kamu. Terima kasih banyak sudah selalu setia. Barangkali ada penonton-penonton setia nih ya yang belajar public speaking lewat konten Menghebat Bersama. Hatur nuhun, kamsahamnida. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya guys sudah mau bertumbuh bareng Menghebat Bersama. Dan yang baru datang, selamat datang di channel YouTube Menghebat Bersama. Sebuah channel YouTube yang akan membantu kamu mengimprove skill public speakingnya kamu. Dan tolong untuk dibantu ya yang belum subscribe, aku ingatkan lagi, tolong bantu subscribe-nya, ini menuju 1000 subscriber. Ya, alhamdulillah lah ya. Menuju bentar lagi 1000 subscriber. Terima kasih banyak yang udah subscribe juga. Hari ini aku akan bahas satu topik yang penting sebenarnya. Penting banget pastinya ya. Karena kalau ngomongin tentang public speaking, ngomongin tentang komunikasi, itu tuh bukan hanya tentang kita belajar berbicara, tapi kita juga belajar untuk menjadi seorang pendengar yang baik. Jadi public speaker yang baik itu bukan orang yang banyak ngomong, bukan orang yang banyak banget gitu ya berbicaranya, enggak. Tapi public speaker yang baik adalah ia yang bisa menjadi pendengar yang baik juga. Dan di episode kali ini aku ingin membahas tentang bagaimana caranya kita menjadi teman bercerita yang bijaksana dan menenangkan. Pastinya kan dalam kehidupan ada interaksi sosial, kita berinteraksi sama orang, kita punya bestie. Setiap kehidupan kita nggak pernah mudah-mudah aja, betul guys? Betul. Pasti ada sedihnya, pasti ada senangnya. Ketika kita lagi sedih, apa yang akan kita lakukan? Kita pasti akan cerita, butuh tempat cerita. Apalagi perempuan. Perempuan pasti butuh tempat cerita untuk merilis semua emosi-emosinya. Kadang kita sebagai teman yang bercerita atau teman yang diceritain sama dia, suka bingung gak sih ngeresponnya gimana? Apalagi kalau dia tuh tiba-tiba nangis, aku capek banget ya. Terus kamu ngapain? Bingung gak sih? Aduh, aku harus gimana ya? Aduh, aku harus ngerespon apa? Takut salah ngomong. Gitu gak sih guys? Kalian suka kebingungan gak sih? Atau takut salah ngomong, takut salah ngerespon, nanti dia makin down. Atau malah menjudgment, menghakimi dia. Sabar ya, kamu kuat, kamu kuat. Apakah betul seperti itu? Wahai warga Menghebat Bersama? Enggak guys. Jadi hari ini aku akan coba bahas tentang bagaimana cara kita untuk menjadi teman bercerita yang bijaksana. Aku alhamdulillah baru beres ikut training peer counselor yang diadakan oleh pemudik Persis PD Pemudi Persis Kota Bandung. Hatur nuhun Pemudi Persis Kota Bandung. Dan aku ingin sharing ke teman-teman semuanya. Barangkali ini juga jadi hal yang bisa teman-teman improve. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa jadi teman bercerita yang lebih bijaksana. Oke, dalam kehidupan kita pasti ada masanya kita harus menjadi pendengar yang baik dari teman-teman kita. Maka apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ketika kamu ingin membantu banyak orang dengan menjadi teman berceritanya, teman kamu, yang harus kamu lakukan pertama kali sebelum kamu bantu banyak orang, kamu harus bantu diri kamu sendiri. Hah? Kenapa kayak gitu, Tenda? Pertama, kenapa kayak gitu? Karena sebelum kita bantu banyak orang, sebelum kita menjadi tempat bercerita banyak orang atau biasa disebut dengan peer counselor atau konselor teman sebaya,
kita harus menguatkan diri kita dulu, ya. Kita harus kuat secara diri kita. Kita harus stabil dulu emosinya kita. Kita harus beres dulu nih sama diri kita. Luka-luka masa lalu, berdamai dengan diri sendiri, ini harus selesai dulu. Kalau kamu belum berdamai dengan diri sendiri atau ada luka masa lalu, kamu boleh lihat episode-episodeku sebelumnya, karena aku sudah bahas tentang itu. Kamu harus selesai dulu dengan diri kamu sendiri, dan kamu harus punya kestabilan emosi. Ya, karena kalau misalkan kita jadi tempat cerita seseorang, dia nangis, dia kecewa, dia marah, kita stabil emosinya, jangan terbawa nangis. Iya, aku juga sedih. Jangan terbawa nangis ya, jangan terbawa nangis, jangan terbawa sedih, jangan terbawa marah. Kita harus stabil emosinya. Jadi kalau kamu mau jadi teman cerita yang bijaksana, kamu harus bisa menstabilisasi emosinya kamu. Jangan baperan, jangan terbawa perasaan sama lawan bicaranya kita. Dan pastinya kamu harus punya niat untuk bantu orang. Ya, kamu punya niat untuk bantu orang dan kamu mau mendengarkan secara aktif. Ya, kamu mau mendengarkan secara aktif. Kadang kebanyakan kita itu ya, kalau misalkan ada orang yang cerita sama kita, gimana dong, aduh aku gimana? Pasti mereka kan nanyain solusi kan, kayak gimana dong, aku harus gimana? Dan kita sebagai pendengarnya akan memikirkan, iya ya, solusinya gimana ya? Aduh gimana dong? Aduh aku nggak tahu lagi. Atau kita malah judgement, apaan sih kamu lebay banget? Cuma kayak gitu aja masalahnya kenapa sih? Ada kan yang kayak gitu? Yang suka ngejudgement, udahlah kamu tuh cowok jangan nangis, lebay banget, lemah banget sih. Kayak gitu. Baik gak sih kayak gitu? Judgment ataupun menghakimi sesuatu hal yang tidak baik. Kamu kalau dihakimi sama orang, di judgment ataupun dinilai negatif sama orang, sakit hati nggak? Sakit. Orang juga akan sama. Jadi apa yang harus dilakukan sebenarnya? Dan kebanyakan ada yang judgment, ada yang bingung nyari solusinya apa, terus malah ada yang memotivasi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita tuh pasti diuji. Allah itu tidak akan membebani seorang hamba di luar batas kemampuannya. Kamu tuh lagi diuji, kamu tuh bakalan diangkat derajatnya. Iya, aku tahu. Sebagai seorang muslim, aku tahu itu semua. Tapi ketika ada orang yang cerita sama kita, mereka bukan minta ceramah, guys. Minta dinasehati, enggak. Tapi apa yang diminta? Apa yang diharapkan dari seseorang yang lagi berat banget hidupnya, dan mereka cerita sama kita, khususnya perempuan ya, mereka butuh untuk divalidasi perasaannya. Oke? Jadi kita harus memvalidasi dulu perasaannya. Kemudian, ketika kita jadi teman cerita yang bijaksana, pahami ya guys, kita itu bukan gudangnya solusi. Kita nggak berhak untuk ngasih solusi kepada dia, kepada teman ceritanya kita, kepada orang yang curhat sama kita. Kita nggak perlu nyari solusi untuk dia. Kenapa? Karena yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan hidupnya dia adalah dia sendiri, bukan kita. Tapi apa yang bisa kita lakukan? Kita bisa membantu dia untuk mengurai masalahnya. Kita bisa membantu dia untuk menemukan solusinya. Jadi bukan kita yang ngasih solusi ke dia. Kamu berarti harus sholatnya yang rajin, ibadahnya yang rajin. Enggak, kita nggak ngasih solusi. Jangan kita. Tapi kita bantu dia untuk menemukan solusi. Jadi solusi itu muncul dari dirinya. Oke? Muncul dari dirinya. Kita bantu aja. Makanya ketika kita pengen jadi teman cerita yang bijaksana, jangan banyak ngobrol. Jangan banyak ngomong. Oke? Kita cukup mendengarkan. Dan kita cukup banyak bertanya. Follow up question. Misal, role play deh ya. Misal kasus gini. Ada orang yang capek banget hidupnya gitu kan. Datang cuk. Datang ke aku, cerita misalkan. Aku capek banget. Gitu. Misal kayak gitu ya. Aku capek banget. Nangis kan? Apa yang harus kita lakukan? Udah jangan nangis. Jangan kayak gitu. Oke. Gak apa-apa. Duduk dulu, tenangin dulu, gak apa-apa. Sok nangis aja.
Jadi kita validasi dulu perasaannya. Kalau ada teman kita yang lagi nangis, jangan udah berhenti, berhenti, berhenti. Enggak, tapi kayak nggak apa-apa. Ada kata kita ucapin aja, nggak apa-apa, nggak apa. Sok, duduk dulu, tenangin dulu. Sok, keluarin aja nangisnya. Kalau mau nangis ya nggak apa-apa, nangis aja. Sambil kita ambilin minum atau ambilin tisu. Kita tunggu aja dulu. Kita tunggu teman kita sampai dia berhenti menangisnya. Suruh bilang aja tadi ya, gak apa-apa kok. Gak apa kalau mau nangis. Keluarin aja rasa sedihnya, keluarin aja rasa kecewanya. Kita validasi perasaannya. Sambil kita ada bersama dia. Bersama dia ambilin minum, ambilin tisu. Kemudian kita minta juga, sok gak apa-apa nangis, tapi sambil atur nafas ya. Sambil atur nafas supaya kamu bisa lebih tenang. Ketika udah nangis, udah beres, udah lebih tenang, baru kita tanya, udah? Udah lebih tenang? Udah, gimana? Mau cerita apa? Apa yang dirasain? Jadi pertanyaan awal tuh, mau cerita apa? Apa yang dirasain? Aku capek banget dah. Misal kayak gitu ya. Misal cerita tuh, aku capek banget, aku sedih banget, banyak banget permasalahan hidup ya kayak gitu misal kan, gitu kan cerita. Kamu tetap tenang. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita validasi perasaannya, gak apa-apa. Gak apa-apa, aku ngerasain kok. Berat banget ya. Pasti kamu sedih banget ya. Pasti kamu ngerasa kecewa banget kan sama orang yang udah kamu percaya tapi ternyata mengkhianati kamu. Jadi kita validasi perasaannya. Gak apa-apa, aku juga ngerasain kok. Aku juga ngerasain rasa sedihnya kamu. Gak apa, pasti sedih banget kan. Gitu. Jadi kita validasi dulu perasaannya. Misal kasusnya itu adalah sedih karena misalkan masalah finansial, kayak susah banget nyari kerja dan lain sebagainya. Susah banget nyari kerja. Gak apa. Pasti kamu juga ngerasain sedih kan? Gak apa. Terus kita validasi perasaannya. Setelah kita validasi perasaannya, baru kita masuk ke pertanyaan. Pertanyaan apa yang bisa kita tanyakan? Ada 3 hal sebenarnya yang bisa kita tanyakan. Misal, 3 hal itu apa? 3 hal itu apa yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, dan apa yang sudah kamu lakukan terhadap apa yang kamu pikirkan. Misalkan tadi, apa yang kamu rasakan? Gimana? Kamu ngerasain apa sekarang? Aku sakit hati banget, aku capek banget, aku ngerasa gak berguna, aku ngerasa jadi beban orang tua misalkan. Gak apa-apa, gak apa. Kita bilang aja gak apa-apa. Pasti berat banget kan ya, kondisi ekonomi yang kayak gini pasti berat banget kan. Apalagi nyari kerja susah. Pasti kamu juga ngerasa kecewa kan ya. Gak apa-apa. Setelah itu, baru sebenarnya ketika kamu udah coba apply beberapa pekerjaan, apa sih yang jadi targetnya kamu, apa yang kamu pikirkan, kamu pengennya kerja di ranah apa, sesuai jurusannya kamu atau gimana. Jadi kita nanya lagi tuh, kita coba cari akar masalahnya, sebenarnya dia tuh lagi ngerasain apa sih, mulai dari apa yang ia pikirkan. Barangkali misalkan udah ngelamar ke beberapa pekerjaan, tapi karena nggak sesuai aja sih, nggak sesuai dengan apa yang dia inginkan, jadi dia belum optimal tuh, misalkan persiapannya dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita validasi dulu, kita tanyain perasaannya, kita tanyain apa yang ia pikirkan. Terus biasanya kalau kamu lagi sedih, kamu ngerasa kecewa, kamu ngerasa gak berharga, kamu ngerasa jadi beban orang tua, biasanya kamu ngapain? Gitu, ngapain, apa yang kamu lakukan kalau kamu lagi sedih? Misalkan aku kalau lagi sedih, aku biasanya diem sih. Aku kalau lagi sedih, biasanya aku jalan-jalan sih. Kita tanya lagi, kalau kamu jalan-jalan, kamu biasanya ini gak sih, ngerasa lebih tenang gak sih? Atau masih ada rasa nyeseknya? Aku merasa lebih tenang sih, gitu. Misalkan kayak gitu. Jadi kita ajak dia untuk menemukan solusinya. Karena misalkan sekarang lagi susah banget nyari kerja, kemudian kamu udah coba apply beberapa, apa yang kamu lakukan? Sampai ketika misalkan kamu gagal terus. Misalkan aku coba apply lagi, aku coba apa. Nah, kita coba, kalau saya akan mencoba untuk mencari
menggali potensinya. Sebenarnya kamu tuh sukanya apa sih? Nah, potensinya itu akan mengarah kepada apa sih kelebihan dia atau apa yang ia sukai. Misalkan aku tuh sebenarnya suka jualan, atau aku juga suka jual-jual apa gitu, jual-jual tas misalkan, jual-jual baju dan lain sebagainya. Kamu seneng nggak ketika jualan? Terus kalau misalkan nggak seneng, atau aku seneng kok, biasanya kan kalau suka seneng kan, aku suka kok jualan. Ketika suka nih jualannya, terus kamu udah coba jualan lagi belum? Atau kamu berhenti? Dan lain sebagainya. Jadi teman-teman harus banyak bertanya. Susah gak sih Teh Indah jadi temen cerita yang bijaksana? Agak susah ya. Agak susah karena kita harus coba untuk masuk ke ceritanya dia. Kita coba untuk menggali apa sih akar masalahnya. Terus kita giring dia untuk mencari solusinya. Solusinya apa nih? Solusinya ia yang menemukan solusinya, kita bareng-bareng gitu ya. Kita sebagai teman cerita sama yang berceritanya, solusinya bareng-bareng, tapi membuat dia sadar kayak, oh iya ya, ya daripada aku susah nyari kerja belum keterima, mendingan aku jualan aja kali ya, aku open PO aja kali ya, kayak gitu. Jadi kita mengarahkan ke topik itu, tapi bukan dari kita munculnya, daripada kamu susah nyari kerja mending kamu jualan aja, enggak. Tapi kita masuk secara soft, secara halus dengan berbagai pertanyaan hingga muncul tuh solusinya itu. Daripada aku nyari kerja susah, aku jualan aja kali ya, gitu. Gitu guys, susah nggak? Susah ya. Susah gampang sih ya. Susah gampang ketika kita pengen jadi teman bercerita yang bijaksana, karena banyak hal yang harus kita improve. Kayak tadi pertanyaan-pertanyaan follow up question yang kadang buat kita, aduh, aku harus nanya apa lagi ya supaya ini masuk nantinya ke solusi. Dan waktu normal untuk ketika ada seseorang cerita sama kita atau namanya konseling itu satu jam sampai 1,5 jam. Jadi kalau 1 sampai 1,5 jam belum selesai, kita harus selesaikan ya. Jangan sampai 2 jam, 3 jam, 4 jam. Karena enggak perempuan sih, seseorang kalau bercerita bisa panjang, tapi itu nggak efektif dan efisien. Jadi kamu harus kasih alokasi waktu 1 sampai 1,5 jam ketika ada yang cerita sama kamu. Kamu coba untuk bantu mengurai masalahnya, mencari solusinya. Dan ingat ya, kita bukan untuk ngasih solusi ke dia, tapi kita membantu ia menguraikan masalahnya dan menemukan solusinya. Karena solusi itu harus muncul dari dirinya sendiri. Yang harus menyelesaikan masalah itu adalah dirinya sendiri, bukan kita. Jadi kita tidak bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah orang lain. Kayak gitu. Gitu ya guys, intinya adalah kamu harus mau untuk mendengarkan, active listening, secara gestur juga. Kamu ketika ngobrol sama dia, duduknya bisa agak condong ke dia, gimana? Ada apa yang ingin kamu ceritakan? Gimana? Apa yang kamu rasakan? Agak nunduk ya, misalnya agak bukan agak nunduk, agak nyerong ke depan. Jadi agak menghadap ke depan. Gimana? Apa yang kamu rasakan? Suaranya juga lembut, suaranya ramah. Supaya apa? Supaya kita memberikan efek tenang, efek aman, ruang nyaman seseorang untuk bercerita. Dan kalau bercerita, enaknya nyari tempat yang sepi, nyari tempat yang hening atau di ruangan, supaya lebih enak mengeluarkan unek-uneknya, mengeluarkan apa yang ia rasakan gitu. Dan pastikan kamu jangan banyak berbicara, tapi kamu harus banyak untuk bertanya dan mendengarkan ia. Gitu guys. Susah? Gampang, insya Allah. Ini menjadi salah satu tantangan untuk kita semua yang pengen jadi tempat bercerita, bukan hanya untuk membantu orang lain aja gitu ya. Barangkali di lingkungan sekitar kita, di keluarganya kita, teman bercerita bagi adik-adiknya kita. Jadi nanti kita belajar untuk tidak menghakimi orang, kita belajar sensitif terhadap perasaan orang lain, kita belajar untuk memfilter kata mana nih yang tidak menyakiti orang lain, tidak menjudgment orang lain. Gitu. Bismillah, oke? Bisa ya? Bisa untuk kamu semua, pasti bisa pastinya ya. Jadi, itu yang bisa kamu lakukan kalau kamu pengen jadi teman bercerita yang bijaksana dan menenangkan. Semoga bermanfaat. Kurangnya berasal dari kepribadian aku. Kelebihannya itu mutlak titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatur nuhun guys. Dan buat kamu, jangan lupa untuk subscribe,
kalau misalkan kamu belum subscribe. Dan kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!